paling ingat itu dia orangnya cengeng sekali. Super cengeng saya bilang. Oke, masa kecil Ibu Giana ya. Nah, ini menarik nih. Karena kalau yang kenal Ibu Giana sekarang, mungkin nggak nyangka kalau masa kecilnya itu berbeda jauh sekali dengan apa yang kepribadian yang sekarang gitu ya. Jadi dulu tuh, saya ingat banget waktu kecil tuh, Ibu Giana tuh orangnya sering banget nangis. Apa-apa nangis, baru bangun tidur aja udah nangis gitu ya. Terus pokoknya hal-hal yang sedikit merasa dia terganggu tuh cepet nangis gitu. Pokoknya intinya tuh apa ya istilahnya cengeng gitu ya. Jadi kita semua tuh ngelihat, aduh ini anak kok sering banget nangis, kenapa gitu ya. Satu hari itu mau kelas 3 ya, mau naik kelas 3 itu keluar dari pesantren dia mau pakai jilbab gitu kan. Nah itu agak sedikit drama juga sih gitu kan. Dia berkeras untuk pakai, sedang sementara ini mau ujian gitu kan, yang kalau saya berpikir harus difoto, harus ini nanti aja ya kalau udah ujian pakai gitu. Jadi prinsipnya dia memang betul-betul yang benar-benar yang kuat gitu loh istilahnya. Jauh sekali dari keadaan dia kecil sampai sekarang. Perubahan yang signifikan benar-benar. Saya tidak sangka begitu mandiri, begitu kuat, begitu tough, hebat. Alhamdulillah. Ya, seperti itulah seorang Giana, anak pemalu yang tumbuh menjadi wanita remaja yang aktif, ekskul, organisasi, dan dalam circle pertemanan. Sastra Jepang Universitas Padjadjaran Bandung menjadi tempat berlabuhku selanjutnya setelah menyelesaikan masa SMA. Dan di tempat inilah Allah takdirkanku untuk bertemu dengan sosok luar biasa dengan pendirian yang kuat dan mental pantang menyerah yang akhirnya bisa meluluhkanku dan memintaku untuk melengkapi tulang rusuknya. Dan aku memilihnya untuk menjadi imamku. Kami sadar, kami bukan pewaris, kami adalah perintis dan pejuang. Itulah yang selalu menguatkan kami dari awal masa pernikahan kami, dari mulai tinggal bersama orang tua, sampai akhirnya kami putuskan untuk tinggal di kontrakan kecil dengan segala perjuangannya. Episode-episode pernikahan dengan berbagai macam roller coaster, sukacita, duka lara kami lewati bersama. Sampai pada suatu waktu Allah menguji kami dengan sakit yang menimpa suamiku. Jujur, sebenarnya saat itu pun aku gak siap dengan cobaan itu. Tapi perlahan aku coba untuk kembali kuatkan hatiku dan yakin Allah pasti punya jalan yang terbaik. Berbagai macam pengobatan kami coba ikhtiarkan bersama. Sambil juga berikhtiar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami bersama malaikat kecil kami. Di fase ini aku belajar untuk terus bergerak dan berikhtiar saling mengisi dan menguatkan. Gak mudah, tapi bukan gak bisa dilewati. Hingga pada suatu hari Allah datangkan seseorang yang luar biasa ke rumah kami. Menceritakan tentang kehidupan dan membawa wasilah solusi yang selama ini kami cari. Walaupun sempat ragu, ya aku yakin semua yang sedang melihat video ini pun pasti sempat merasakan ini. Tapi akhirnya kami coba yakinkan dan mantapkan pilihan kami meskipun tidak mudah. Sampai harus menggadaikan aset keluarga kami. Tapi kami yakin gak ada kemenangan tanpa ikhtiar. Perjuangan besar kami baru saja dimulai. Bukan sekedar mencari rupiah. Kami luaskan niat dan mimpi kami, yaitu ingin bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Kami semangat menebarkan manfaat akhir kangen dan juga peluang bisnisnya. Dan kami serius menjalankan bisnis ini mengikuti sistem atau kurikulum yang sudah dibikin oleh KAT. Edukasi, follow up, hadir di setiap pertemuan, menjadi good team player, hingga Allah memperlihatkan keajaibannya. Pintu-pintu rezeki terbuka untuk kami. Semakin banyak orang yang terbantu kehidupannya. Mereka yang tadinya hanya ingin tahu tentang mesin ini, kini berubah menjadi keluarga baru untuk kami. Membakar semangat kami untuk bisa menyebarkan manfaat ini ke seluruh negeri bahkan dunia.
Tentunya banyak juga tantangan yang sudah kami lalui di bisnis ini. Hingga saat itu, di 10 hari terakhir Ramadan, Allah panggil suamiku, imamku, pahlawanku, separuh nafasku. Tugasnya di dunia sudah selesai. Dan aku bingung, sedih, marah, semua bergejolak dalam hatiku. Alhamdulillah Allah masih memberikan orang-orang baik di sekitarku yang membantuku bangkit, kembali berjuang. Jasadnya mungkin sudah tidak ada, namun semangat dan mimpinya itu yang harus tetap hidup. Dalam renungan di masa kehilangan itu, sepertinya Allah kembali mencoba mengingatkanku. Dari semua yang sudah Allah berikan, hanya sebagian kecil yang Allah ambil. Dan bisa jadi memang Allah ambil itu karena Allah hanya ingin aku bergantung dan bersandar hanya kepadanya. Apa benar aku masih siap dengan mimpi besar bersama suamiku ketika sosoknya sudah tidak ada di sisiku? Inilah yang akhirnya menyadarkanku. Mimpi besar dan semangat juang mereka adalah warisan yang harus aku jaga dan kelak akan aku wariskan. Hapus air mata, terima semua ujian dan bangkit bergerak. Masih ada anak-anak, sahabat-sahabat, dan keluargaku di luar sana yang harus aku perjuangkan. Menjadi sebaik-baiknya manusia, yaitu yang bisa memberikan banyak manfaat, sampai Allah panggil aku untuk kembali berpulang ke pelukan cintanya. Karena bisnis ini bukan sekedar omset dan uang, tapi mimpi, visi, peradaban, dan juga perjuangan. And I will try to fix you.